Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama ada pengertian dan notasi matriks. Yang kedua ada order matriks, yang ketiga jenis matriks, dan seterusnya sampai determinan dan inverse matriks. Oke, ini adalah materinya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setangga Ciprano ingin menjelaskan yang pertama pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks biasanya dilambangkan oleh huruf kapital. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana matriks ini bisa berada di kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama yaitu barisan para siswa ketika sedang upacara. Nah, ini sering kita lihat ketika hari Senin, upacara bendera, para siswa disuruh baris di lapangan. Nah, ini kalau kita perhatikan, itu berbentuk baris dan kolom, teman-teman. Yang tentunya termasuk dalam suatu konsep matriks, yaitu ordo matriks. Contoh lain, pada kalender. Ya, pasti di rumah kalian banyak kalender ya. Pasti ada kalender. Nah, angka-angkanya juga berbentuk seperti kotak-kotak. Nah, itu juga terdiri dari baris dan kolom, teman-teman. Contoh lain ada mainan Pop It. Nah, yang terakhir adalah Block Blast, game yang lagi booming saat ini. Kalau kita perhatikan, Block Blast ini dia juga berbentuk matriks, teman-teman, karena memiliki baris dan kolom. Saya akan menjelaskan salah satu materi tentang materi matematika tentang ordo matrix. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ordo? Ordo itu adalah suatu dimensi atau ukuran, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya kolom atau baris pada suatu matriks. Contohnya seperti di sini sudah ada contoh soal. Matriks N di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Nah, jawabannya seperti ini. Di sini tuh ada suatu matriks seperti ini. Mana sih yang disebut dengan kolom dan baris? Di sini dari soal itu 2 baris. Dari sini yang menjalar ke kanan itu, yang ke sini ini dinamakan oleh baris. Kalau di bawah itu namanya kolom. Ini soalnya matriks M di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. 2 barisnya ini di sini, ini 2 baris dan 3 kolom. Jadi kita gambar seperti ini. Kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Terus 2 barisnya itu ada 2, pertama 1. Jadi ini menunjukkan ordo matriks 2x3. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah dan kolomnya sama. Misalnya matriks dengan ordo 2x2 dan 3x3 dan seterusnya. Yang kedua ada matriks baris. Matriks baris hanya terdiri dari 1 baris saja. Ordernya itu 1 dikali 2, 1 kali 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada matriks kolom. Matriks kolom hanya terdiri dari 1 kolom saja. Contohnya yaitu 2 dikali 1, 3 dikali 1, dan seterusnya. Yang keempat ada matriks nol. Matriks dengan order sembarang namun semua elemennya 0. Contohnya adalah 0 dikali 2 dikali 2.
diagonal. Matriks persegi dengan elemen utamanya yang diutamakan dengan tidak nol dan elemen lainnya nol. Yang keenam ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Dan saya akan menjelaskan transpose. Tiba-tiba ada muka yuk. Transpose atau transpose dari suatu matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contoh soalnya itu kayak gini. Selanjutnya di sini ada materi kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu adalah dua buah matriks yang dinyatakan dalam kategori kesamaan matriks apabila kedua matriks ini memenuhi syarat berikut. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama itu matriks A dan B itu harus memiliki ordo yang sama, dan yang kedua setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B itu harus memiliki nilai yang sama. Contohnya di sini, apakah kedua matriks tersebut sudah termasuk ke dalam kategori kesamaan matriks? Buktikan. Di sini sudah ada dua matriks, mari kita buktikan bareng-bareng. Kalau dilihat di sini sudah jelas, karena sudah jelas tidak termasuk ke dalam kesamaan matriks karena seperti syarat tadi dia harus memiliki nilai elemen yang sama dalam matriksnya. Di sini aja sudah terlihat nilai elemennya sudah berbeda jauh dari matriks M dan N. Tapi dia memiliki ordo matriks yang sama. Ordonya itu dia memiliki dua baris dan ini dua baris dan juga 3 kolom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di antara dua matriks tersebut tidak termasuk ke dalam kategori kesamaan matriks. Karena kenapa? Karena di sini dia memiliki ordo matriks yang sama tetapi memiliki nilai elemen yang berbeda dalam matriksnya masing-masing. Begitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan matriks. Di sini yang pertama ini dengan yang ini 1 tambah dalam kurung 5, dan selanjutnya di sini 3 dengan 3 tambah 3, di sini 3 tambah yang 2. Kemudian di sini 4 tambah 2 dan 2. Sini 1 tambah 0. Yang terakhir di sini 0 tambah 1. Nah, di sini baru kita hitung. Di sini hasilnya sama dengan 4, 6, 1, 6, ini 1, 1. Ya, sekian saya menjelaskan penjumlahan matriks. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya di sini ada pengurangan matriks. Seperti contohnya di sini ada matriks A dengan nilai elemen 6, 3, 5, 4, 8, 2, dan matriks B dengan nilai 4, 1, 1, 2, 5, 1. Nah, sama dengan dari kedua matriks ini akan kita kurangin
kita pakai metode pengurangan. Di sini ada matriks A kita tulis ulang 9, 3, 5, 4, 8, 2 dikurang dengan matriks yang B 4, 1, 1, 2, 5, 1. Ini saudara, gimana sih cara pengurangannya dan gimana cara menghitungnya? Oke, jadi langsung aja. Di sini cara menghitungnya itu 6 dikurang dengan 4. Jadi gini guys, 6 dikurang 4 itu sama dengan, buat ini dulu, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Terus dengan di sini 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah di sini 5 dikurang 1 sama dengan 4. Tinggal di sini 4 dikurang 2 sama dengan 2. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah inilah guys, ini hasil dari pengurangan matriks antara matriks A dan matriks B. Jadi itu matriks A itu satu-satu kita kurangin ke matriks yang B, dari 6 ke 4, dari 3 ke 5 ke 1, dari 5 ke 1, dan seterusnya sampai 1. Dan ini adalah hasil terakhirnya dari pengurangan antara matriks A dan B. Oke. Pengertian matriks dengan skala. Misalnya terdapat matriks AM dikali M dan K R. Maka KA adalah matriks berordo M dikali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan pengalian setiap unsur matriks A dengan K. Perkalian seperti ini disebut pengertian matriks skalar. Contoh soalnya adalah 4 kita kalikan dengan min 3, yaitu sama dengan min 12. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 dikali 0 itu 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki perkalian dua matriks. Nah, untuk perkalian dua matriks ada syaratnya ya teman-teman, bahwa banyaknya kolom pada matriks pertama dengan banyaknya baris pada matriks kedua itu harus sama. Contohnya yaitu pada matriks A yang memiliki ordo M kali N dan matriks B memiliki ordo N kali O. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kolom pada matriks A dan baris pada matriks B itu sama, yaitu N. Maka hasil dari perkalian kedua matriks tersebut akan memiliki ordo M kali O. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh bahwa diketahui dua matriks yaitu matriks A memiliki ordo 2 kali 3 dan matriks B memiliki ordo 3 kali 2. Di sini bisa kita lihat bahwa kolom pada matriks A yaitu 3 dan baris pada matriks B yaitu 3. Nah, di sini sama. Maka hasil dari perkalian kedua matriks ini akan memiliki ordo 2 kali 1. Dan sedangkan yang sebelah kanan yaitu matriks B 3 kali 1, lalu matriks A 2 kali 3. Nah, ini posisinya diubah teman-teman. Di sini ada yang tidak sama, yaitu kolom pada matriks B yang berjumlah 1 dan baris pada matriks A yaitu 2. Nah, di sini tidak ada yang ini tidak sama ya keduanya. Maka kedua matriks ini tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks. Oke, next. Selanjutnya
elemen-elemen dari perkalian dua matriks itu dapat dicarikan dengan cara hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada matriks 1, 3, min 1, 0 akan dikalikan dengan matriks yang satunya, yaitu 2, 3, min 4, 3, 4, dan 5. Minor, kofaktor, dan adjoint. Minor matriks adalah determinan dari suatu matriks yang lebih kecil yang diperoleh dengan menghapus satu atau lebih baris dan kolom atau matriks aslinya. Berikut adalah contohnya. Kofaktor matriks adalah matriks baru yang elemen-elemennya adalah kofaktor dari matriks aslinya. 1, 2, 3. Adjoint matriks adalah transpose dari matriks faktor. Berikut adalah contohnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks. Mulai dari pengertiannya, determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai determinan A atau A mutlak. Yang kedua ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama ada jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Yang kedua, jika determinan A sama dengan tidak 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Yang ketiga ada sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama ada determinan A transpose sama dengan determinan A. Yang kedua ada determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga ada determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang keempat ada determinan A pangkat N sama dengan determinan A dikali pangkat N. Yang kelima ada determinan K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A dengan N adalah ordo matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks ordo 2x2. Di sini udah ada soalnya, udah saya tulis di kertas. Tentukan hasil dari determinan matriks N berikut. Cara mengerjakannya, ini dikali ini dikali ini. Nah, ini rumusnya bisa AD dikurang BC. Langsung aja dikerjakan. Jadi sini 1 dikali 5, 5. 2 dikali 4 dengan 8. Ini kan udah ketemu, langsung aja dikurangin, kan AD dikurang BC, jadi 5 dikurang 8 sama dengan min 3. Ini jawabannya. Karena ada dua cara untuk mencari nilai determinan matriks 3 kali 3. Yang tadi kita sudah membahas dengan cara menggunakan metode Sarus. Nah, bagaimana kalau kita mencoba menggunakan metode minor kofaktor? Nah, apakah hasilnya sama? Mari kita buktikan ya. Nah, untuk mencari metode minor kofaktor, langkah pertama kita menentukan dulu pada baris 1 dan kolom 1. Nah, baris 1 kolom 1 itu terletak pada elemen keberapa? Baris ke-1, kolom ke-1. Nah, berarti ada di angka 1. Nah, angka 1 ini kita taruh di sini. Lalu kita tutupkan baris 1 kolom ke-1. Nah, yang kelihatan
yaitu 1 0 3 1. Di sini kita buat lagi matriks 1 0 3 1. Lakukan lagi untuk baris 1 kolom 2, baris ke 1 kolom kedua. Berarti adanya di angka 2. Nah, angka 2 ini tambah angka 2, lalu kita buat matriks lagi. Nah, di sini kita tutup baris 1 kolom kedua yang kelihatan angka 0 0 4 dan 1. 0 0 4 1. Nah, setelah itu dikurang baris ke 1 kolom ketiga, baris ke 1 kolom ketiga. Nah, berarti ini kan. Habis itu kita tutupin, dapatnya 0 1 4 dan 3. Terus dulu 0 matriks 0 1 4 dan 3. Nah, selanjutnya di sini terjadi perkalian skala. Jadi masing-masing dikali dengan angka depannya. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 kali 0 0. 1 kali 3 itu 3. Kali 1 1. Tambah. Nah, ini juga sama ya. 2 kali 0 0. 2 kali 0 0. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. Kurang 0. Nah, kalau ini angka yang depannya 0, berarti otomatis semuanya 0. Selanjutnya, kita jangan dulu melakukan operasi hitungan, teman-teman. Jadi setelah kita melakukan perkalian skalar, selanjutnya kita mencari nilai determinan dari masing-masing matriks orde 2 ini. Jadi mencari determinan sudah kita bahas pada yang sebelumnya dengan cara 1 kali 1 itu adalah 1, lalu 3 kali 0 itu 0. Nah, ya tambah. Lakukan yang sama ya teman-teman untuk yang berikut-berikutnya. Oke, selanjutnya di sini baru kita melakukan operasi hitungan. 1 kurang 0 itu 1, tambah 0 kurang 0 0, kurang 0 kurang 0 itu 0. 1 tambah 0 kurang 0 hasilnya adalah 1. Jadi nilai determinan soal yang ini hasilnya adalah 1. Jadi sebenarnya sama aja teman-teman. Mau kita memakai metode Sarus atau metode minor kofaktor, hasilnya tetap sama aja. Betul? Saya mau Trianto dari kelas 11 teknik 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inverse. Inverse dari suatu matriks A yang ditulis sebagai A pangkat min 1 adalah matriks yang jika dikalikan dengan A menghasilkan matriks identitas 1, atau A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan 1. Inverse hanya ada untuk matriks persegi atau jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya dan non singular determinan O. Oke, makasih. Oke, jadi untuk yang pertama adalah kita harus mencari nilai minornya itu bagaimana. Untuk mencari nilai minor itu kita dengan cara menutup sesuai dengan ordonya. Jadi kita akan mencari minor ordo 1 kali 1, lalu minor ordo 1 kali 2, dan seterusnya sampai minor ordo 3 kali 3. Jadi sesuaiin sama ordonya ya teman-teman. Jadi kalau 1 kali 1 berarti kita menutup baris 1 dan kolom 1. Nah, kalau sudah kita tutup, pada
elemen yang masih terbuka atau tidak tertutup itu kita pisahkan, jadinya mendapatkan EF dan HI. Setelah itu kita mencari nilai determinannya. Nah, masih ingat bagaimana cara mencari nilai determinan untuk matriks 2x2? Yaitu dengan cara dikali silangkan, yaitu E kali I lalu dikurang F kali H. Nah, lakukan hal serupa sampai bagian minor 3x3. Oke, setelah kita mencari minor 1x1 sampai minor 3x3, selanjutnya adalah kita ingin mencari kofaktor. Nah, cara mencari nilai kofaktor adalah dengan cara memasukkan nilai minornya dari 1x1 sampai minor 3x3 menjadi suatu matriks baru. Nah, selanjutnya kasih tanda plus min plus min plus min plus min plus pada setiap komponen atau elemen yang ada di dalam suatu matriks yang baru ini.